Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, selalu bahagia, di akhirat masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Islam adalah syariat yang memiliki tujuan. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna, memiliki konsep dan ajaran yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Jadi tidak ada sisi-sisi kehidupan manusia, dari persoalan yang besar sampai kepada persoalan yang kecil, yang tidak dicakup oleh Islam. Dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai ke persoalan makan, minum, pakaian, masuk ke toilet, semuanya diatur oleh agama Islam. Itulah makanya Islam agama yang sempurna, Islam yang memiliki konsep dan ajaran yang mencakup seluruh sisi manusia. Perintah dan larangan di dalam Islam memiliki tujuan, yang semua tujuan itu diarahkan pada kemaslahatan hidup manusia. Jadi tidak ada kepentingannya dengan Allah sebenarnya, semuanya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan inilah yang dikenal dengan istilah maqasidus syariah al-islamiyah. Tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam merupakan satu keniscayaan bagi kehidupan ini. Apa saja tujuan-tujuan pensyariatan maqasidus syariah al-islamiyah? Yang pertama, Islam itu, syariat Islam diterapkan dalam rangka menjaga agama itu sendiri. Hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Sehingga diberlakukannya syariat supaya umat Islam itu terjaga kualitas agamanya. Sebab agama Islam itu tidak ada jaminan tetap berlangsung di suatu tempat. Meskipun tidak bisa hapus sama sekali di muka bumi, tapi tidak ada jaminan di suatu daerah. Sebab agama Islam yang dianut oleh pemeluknya di suatu daerah tidak dijamin keberlangsungannya sampai hari kiamat. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menjaga agama ini. Diberlakukan perintah dan dijauhkannya apa yang dilarang, itu untuk menjaga akidah, untuk menjaga agar ibadah-ibadah mahdoh ini tetap dijalankan. Sehingga pesan dari Al-Quran yang memesankan agar kita tetap istiqomah itu dapat terlaksana. Sehingga syariat Islam itu menjaga agama. Sehingga kita bisa berkonsisten mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan berserah diri sebagai seorang muslimun. Ini harus dijaga. Jadi maqasid syariah ini adalah, Islam ini diturunkan untuk menjaga ad-din, menjaga agama. Sehingga ketika kita diperintahkan menyembah Allah dan bertakwa, larangan menyekutukannya, itu harus dijaga sedemikian rupa. Yang kedua, syariah ini diturunkan dalam rangka menjaga jiwa, hifdzun nafs. Jadi maqasid syariah Islamiyah menjaga jiwa ini adalah sesuatu yang urgen. Makanya membunuh itu dalam ajaran agama Islam termasuk dosa besar. Bahkan di dalam Quran dikatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafs
au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara manusia secara keseluruhan. Ini memberikan makna kepada kita betapa syariat agama ini menjaga jiwa. Inilah misi yang kedua. Lalu yang ketiga, syariat ini diterapkan dalam rangka menjaga akal, hifdzul aqal. Menjaga akal. Akal itu adalah potensi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk memahami baik, buruk, benar, salah, halal, haram. Syariat mengharamkan semua perbuatan yang itu bisa merusak akal. Sehingga ketika agama melarang minum khamar, ekstasi, ganja, sabu-sabu, karena itu memang akan mempengaruhi akal, akan merusak akal. Sehingga akal tidak bisa membedakan ini perbuatan baik atau buruk, ini benar apa salah, ini halal atau haram. Sehingga agama ini diturunkan untuk menjaga akal. Yang ketiga, syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga keturunan. Keturunan ini harus dijaga. Itulah sehingga perintah menikah itu merupakan jalan untuk memperoleh keturunan agar terjaganya nasab. Karena Islam itu mencela nasab yang tidak jelas. Itulah sebabnya Islam itu melarang perilaku zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa? Karena Islam menjaga nasab. Sampai-sampai ketika ada orang yang ingin mengadopsi seorang anak, itu binnya harus tetap bin orang tuanya yang asli. Tidak boleh dinisbatkan ke kita. Contohnya saya mengadopsi seorang anak namanya Ali, saya namanya Abdullah, kita uruskan aktenya dengan Ali bin Abdullah, nggak boleh. Harus Ali ini bin-nya atas nama ayahnya sendiri. Meskipun perilakunya kepada dia kita perlakukan sebagaimana anak kandung kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu menjaga nasab, menjaga keturunan. Karena dikhawatirkan kalau bin-nya nanti kepada kita dan ternyata di suatu saat dia bertemu dengan seorang gadis dan ternyata gadis itulah saudarinya sendiri yang haram untuk dinikahi, cuma karena samarnya ini nasab, akhirnya terjadilah pernikahan. Dan itu sesuatu pelanggaran di dalam agama. Inilah agama menjaga keturunan. Yang kelima, syariat agama ini diturunkan dalam rangka menjaga harta. Menjamin kepemilikan manusia. Harta harus lahir dari proses yang jelas, proses yang benar, proses yang halal, proses yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran memberikan tuntunan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Jadi ini hartanya si fulan, saya main tipu-tipu, saya hipnotis, saya ambil hartanya, saya nikmati. Itu termasuk cara memperoleh harta dengan cara yang batil. Berjual belilah. Atau kita menawarkan jasa kita. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Karena harta itu dijaga oleh syariat agama Islam ini. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara yang tidak halal. Menikmati harta orang dengan cara yang batil. Karena Islam menjaga harta. Yang keenam, Islam menjaga kehormatan. Haram merusak kehormatan orang lain. Harus dijaga kehormatan orang itu. Sampai-sampai ketika kita duduk bertiga saja,
Itu diajarkan oleh akhlak Nabi. Kita tidak boleh berbisik kepada hanya seorang saja, meninggalkan yang seorang. Karena itu akan melukai hatinya. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, La tahasadu wa la tanajasu. Janganlah saling dengki, jangan saling menipu. Jadi harus dijaga kehormatan orang. Wala tayaghadu wala tadabaru. Jangan saling memarahi atau saling bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan janganlah berjual beli di atas transaksi orang lain. Ini ada sebidang tanah, orang lagi tawar-menawar dengan seseorang, terus kita masuk ingin membelinya meskipun dengan harga yang mahal. Kita tidak boleh seperti itu. Dan jangan berjual beli di atas transaksi orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanal muslim. Dan jadilah seorang hamba Allah yang bersaudara. Karena seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. Jangan saling menzolimi, saling merendahkan, dan saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Ya, ini tidak boleh. Kita diperintahkan takwa di sini. Nabi sampai menunjuk takwa itu at-taqwa hahuna. Sampai beliau menunjuk ke dada itu 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat kejahatan dengan meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu adalah haram. Jadi haram apanya? Damah, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya. Jadi seorang muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Harus dijaga oleh kita. Jadi inilah Islam. Tujuan syariat Islam itu diturunkan adalah yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Sehingga kita semakin tenang. Ajaran Islam yang sedemikian indah ini semakin menambah keyakinan kemantapan kita dalam berislam. Selamat melanjutkan perjuangan tetap taat protokol kesehatan. Semoga kita dijaga oleh Allah dimanapun kita berada. Demikian mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.